Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Oktaviani Adelia, kelas 12 MIPA 3, nomor absen 2. Di video kali ini, saya tujukan untuk memenuhi nilai ujian praktek Bahasa Indonesia dengan meresensikan sebuah novel oleh Ibu DRA Yuli Rahayu Ningsih. Novel yang akan saya resensikan berjudul Hello Selo. Hello Selo diterbitkan pada tahun 2022 oleh PT Buku Kreatif dan sang penulis bernama Nadia Ristifani. Novel ini memiliki tebal buku sebanyak 428 halaman dengan nomor ISBN sebagai berikut: 978 602 220 4381. Sang penulis bernama Nadia Ristifani atau yang biasa dikenal Ijo, pemilik akun @ijoscript di aplikasi X, menuliskan karya-karyanya dalam sebuah alternative universe yang diunggah di akun pribadinya sebelum pada akhirnya diterbitkan dalam bentuk novel. Alternative universe sendiri merupakan sebutan untuk para pembaca yang membaca cerita fiksi di sebuah aplikasi. Pada tahun 2022, Nadia Ristifani menerbitkan novel ketiganya, yaitu Hello Selo. Dan pada sebelumnya, Nadia Ristifani sudah menerbitkan dua novel, yaitu berjudul Decameron dan Hilmi Milan, yang dimana masih dalam satu lingkup dengan Hello Selo. Namun, Hello Selo ini lebih memfokuskan kepada tokoh utamanya, yaitu Selo. Di novel ini terdapat cover yang sangat menarik dan unik. Dapat kita lihat, covernya ini dapat dibolak-balik seperti ini, yang dimana ada dua sisi. Yang pertama ada sisi biru tua untuk Selo dan sisi biru muda untuk Helga. Dan novel Hello Selo ini bukan tipikal bacaan novel yang berat, namun untuk penyembuhan para pembaca, karena di novel ini terdapat hal-hal lawak dan konyol yang menggelitik perut para pembaca. Sang penulis Nadia Ristifani mengisahkan kisah cinta klasik antara dua remaja yang belum berdamai dengan masa lalunya, yakni Selo, seorang laki-laki yang dicap playboy di masyarakat, dan Helga, seorang perempuan yang rendah hati dan memaklumi setiap pria yang menyakitinya karena Helga berpikir bahwa itu adalah sebuah karma. Mereka berkenalan dengan secara ketidaksengajaan karena Selo yang secara tiba-tiba mengirimkan pesan kepada Helga dan membuat Helga bingung dan sedikit senang. Karena notabene-nya Selo di kehidupan masyarakat itu adalah seorang laki-laki yang mendekati perempuan cantik, famous, kemudian pintar, bak model papan atas. Namun benar saja, Selo bukan untuk mendekati Helga, namun teman Helga yaitu Una. Tak disangka percakapan dan pertukaran pesan antara Selo dan Helga berkelanjutan, dan tanpa disadari mereka semakin dekat, mulai dari membahas alasan mereka takut sama hantu, kemudian membahas plot sebuah drama, dan keseluruhan. Semua orang yang ada di sekitar Selo dan Helga itu peka dan paham bahwa mereka berdua sudah saling jatuh sama lain. Namun, Selo dan Helga tidak mengerti dan tidak sadar akan rasa itu. Karena Helga berpikir bahwa setiap apa yang dilakukan Selo itu adalah suatu hal yang biasa yang Selo lakukan terhadap orang lain. Namun di sisi lain, Selo bingung terhadap dirinya sendiri. Rintangan dan hambatan mereka lalui bersama, dan pada akhirnya mereka menemukan titik temunya bahwa mereka harus berubah untuk kepastian antara mereka berdua, yang dimana mulai dari Selo merubah dirinya agar tidak menjadi playboy lagi, Helga yang mengukuhkan dirinya untuk percaya bahwa dia ini layak untuk dicintai. Sekian untuk ulasan novel Hello Selo yang dapat saya sampaikan. Tapi tunggu, saya akan memberikan kelebihan dan kekurangan dari novel ini. Setelah saya mengulaskan konteks dari novel yang saya baca, terdapat kelebihan dan kekurangan dari novel yang saya baca ini,
Ya, untuk kelebihannya sendiri, di novel Hello Selo ini mengangkat kisah tentang percintaan. Namun bukan hanya itu saja, di novel ini juga terdapat kisah atau usaha dari sang tokoh untuk mengembangkan dirinya sendiri dan menemukan jati diri mereka sendiri. Dan di novel tersebut juga mengangkat tema untuk nilai moral yang ada di kehidupan sehari-hari. Dan jika ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Untuk kekurangan dari novel Hello Selo ini, terdapat penulisan kalimat yang tidak sesuai dengan EYD, yaitu contohnya semisal ada satu kata yang dimana terdapat imbuhan di depan dan di belakang, itu kan seharusnya digabung. Namun dalam novel ini, bagian imbuhan depannya itu dipisah dan di belakangnya itu masih nyambung. Contoh, dipertahankan. Jadi kan dari kata dasarnya adalah tahan kan, untuk imbuhannya di dan kan, ya seharusnya digabung tapi itu jadi dipertahankan. Dan kekurangannya yang selanjutnya yaitu terdapat pada penulisan, salah penulisan ketik, tapi itu atau yang biasa disebut dengan typo ya. Tapi dari kekurangan novel tersebut tidaklah menggeser untuk tidak disarankannya membaca novel ini, tapi namun novel ini sangat disarankan untuk dibaca. Dan seperti apa yang saya katakan lagi tadi, bahwa novel ini mengangkut tema nilai moral. Dan ya benar, nilai moral yang terdapat di novel ini itu dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti rasa kurang percaya diri dibanding-bandingkan dengan orang lain, dan dikhianati orang lain, dan direndahkan oleh orang lain. Satu pesan moral yang dapat saya ambil dari novel ini yaitu nomor satuin orang di atas kita itu sama aja dengan mencabut cikal luka. Oleh karena itu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.